Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Octavianus Welly dengan NIM 1810416593, kelas A1 Manajemen, jurusan Manajemen, mata kuliah seminar, dosen pembimbing Dami SPD MPD. Baik, saya akan menjelaskan judul jurnal pertama, yaitu pengaruh analisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan koperasi kredit union Khatulistiwa Bakti Pontianak. Jurnal 2, analisis kinerja karyawan pada PT Bank Syariah Mandiri cabang Aksara Medan. Jurnal ketiga, analisis kinerja karyawan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk cabang Cendrawasih Makassar. Jurnal 4, analisis kinerja karyawan pada PT Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang. Jurnal kelima, analisis perkembangan karir dan kompensasi serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan PT Bank BRI Unit Bahu Manado. Latar belakang jurnal pertama, Koperasi Kredit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak berdiri pada tanggal 12 Mei 1985. Koperasi Kredit Union Khatulistiwa Bakti memiliki 25 kantor pelayanan dan 1 kantor pusat yang tersebar di Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara. Adapun rumusan masalah Koperasi Kredit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, dan ini tentunya sangat berpengaruh kinerja karyawan karena kemampuan intelektual yang berbeda. Jurnal kedua, masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi perusahaan untuk tetap bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam kegiatan perusahaan. Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Adapun rumusan masalah persaingan dalam pasar perindustrian perbankan syariah di Medan menuntut kebutuhan sumber daya manusia yang profesional, karena setelah berdirinya BSM, banyak juga didirikan bank-bank syariah lainnya sebagai pesaing untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh BSM cabang Aksara Medan. Jurnal ketiga, PT Bank Mandiri Persero Tbk cabang Cendrawasih Makassar. Bank Mandiri merupakan salah satu bank terkemuka yang terdapat di Indonesia. Bank Mandiri merupakan hasil merger dari 4 bank yang terdapat di Indonesia, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor. Adapun rumusan permasalahan yang dihadapi saat ini, bahwa kinerja karyawan bagian kredit menurun dilihat dari data target dan realisasi bagian marketing yang berisi data BADE, booking, NPL, serta persentase pencapaian kinerja penjualan marketing dari bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2017. Nampak terjadi penurunan di mana rata-rata bagian marketing tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh PT Bank Mandiri cabang Cendrawasih. Terus jurnal keempat, PT Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang yang terletak di Kabupaten Kampar merupakan salah satu perusahaan yang terletak di bidang industri. Perusahaan yang mengelola karet alam hasil kebun rakyat dengan hasil produksi akhir berupa karet rumah. PT Perindustrian dan Perdagangan memiliki tenaga kerja yang banyak, harus mampu meningkatkan kinerja karyawannya. Adapun rumusan masalah
belum mencapai standar di mana lingkungan kerja fisik 70% dan non fisik 60%. Dengan rata-rata 65%. Melihat hal tersebut, perusahaan harus memperbaiki lingkungan kerja fisik yang meliputi penerangan, suhu udara, dan kebisingan, maupun non-fisik hubungan karyawan. Jurnal kelima, pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aryan Wiramadja pada periode setelah kemerdekaan RI berdasarkan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia yang didirikan tanggal 16 Desember tahun 1995, didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Adapun rumusan masalah, masih ada karyawan yang tidak diberikan kesempatan luas ke berbagai jabatan serta tidak dipromosikan lagi dalam garis karir tentu yang menjadi impian mereka, serta ada tingkat kompensasi yang berkurang memenuhi harapan karena beban kerja mungkin lebih besar dibanding dengan kompensasi yang diterima. Terus kajian pustaka atau landasan teori. Yang pertama, kompetensi adalah karakteristik dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaan. Kiriner dan Kiniki, kemampuan dan keterampilan mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam lingkaran manajemen masa kini. Lingkaran manajemen masa kini menurut Spanker dan Spenker, kompetensi individu merupakan karakter, sikap, dan perilaku atau kemampuan individu yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan konteks itu. Maka kerangka pemikiran yang didasari berbagai kompetensi yang terdiri atas kompetensi intelektual, kompetensi emosional, dan kompetensi sosial. Pengaruh terhadap kinerja karyawan Kredit Union Katulistiwa Bakti Pontianak. Jurnal 2, kinerja berasal dari kata job, performance atau actual performance, prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang tercapai oleh seseorang. Faktor yang mempengaruhi kinerja dapat disusun secara ringkas dengan skema sebagai berikut. Yang pertama secara individu, yang kedua lembaga, yang ketiga secara psikologis. Kinerja karyawan dipandang dari sisi individu, lembaga, psikologis, maka terdapat beberapa indikator seperti kemampuan kerja, personal reference, pendidikan, disiplin, punishment atau jenjang karir, lingkungan kerja, leadership, politik kerja, kompensasi, upah, budaya organisasi, kepuasan kerja, motivasi, stres, dan kenyamanan. Jurnal ketiga, untuk mengukur kinerja karyawan, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Bangun tahun 2012, bahwa jumlah pekerja, kualitas pekerja, ketetapan waktu, kehadiran, dan kemampuan kerja sama. Permasalahan yang dihadapi saat ini bahwa kinerja karyawan bagian kredit menurun dilihat dari data target dan realisasi. Bagian marketing yang berisi data BAD, booking, NPL, serta presentasi pencapaian kerja penjualan market dari bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2007 nampak terjadi penurunan kinerja bagi bagian marketing, di mana rata-rata bagian marketing tidak mencapai target yang telah ditentukan oleh PT Bank Mandiri Cabang Cendrawasih. Terus jurnal
4. Motivasi menurut Anwar. Motivasi adalah rangsangan mendorong ataupun membangkit tenaga yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat yang mau berbuat dan bekerja sama secara optimal dalam melaksanakan situasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Rifai, kinerja adalah hasil kerja kontrak yang dapat diamati dan dapat diukur. Adapun hipotesis penelitian yang pertama, motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Terus yang kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Jurnal keempat, Iranto. Pengertian karir meliputi elemen objektif dan subjektif. Elemen objektif berkenaan dengan kebijakan pekerjaan atau posisi pejabatan yang ditentukan oleh organisasi. Sedangkan elemen subjektif menunjuk pada kemampuan seseorang dalam mengelola karir dengan mengubah lingkungan objektif, misal dengan mengubah pekerjaan atau jabatan, atau memodifikasi persepsi subjektif tentang suatu situasi, misal dengan mengubah harapan. Kerangka pemikirannya yaitu pengembangan karir X1, kompensasi X2, dan kinerja karyawan Y. Adapun hipotesis pengembangan karir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank BRI Unit Bahu, dan kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Unit Bahu. Terus metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran terhadap apa yang terjadi di lapangan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah aktivitas pada CU Katulistiwa Pontianak sebanyak 32 orang. Penelitian ini terdiri atas 3 variabel. Yang pertama, variabel bebas X, dan variabel terikat Y, yakni kompetensi intelektual Y, kompetensi emosional X2, kompetensi sosial X3, dan kinerja dalam bagian dengan Y. Terus jurnal kedua, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan dengan cara survei, yaitu penelitian yang mengambil sejumlah sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Yang pokok pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian yaitu pendidikan, budaya organisasi, upah kerja, motivasi kerja dengan pengaruh sebesar 71,3%, sedangkan sisa pengaruh sebesar 28,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Terus jurnal ketiga, dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif atau kuantitatif, yakni penelitian yang sangat relevan digunakan oleh peneliti ini perlu ingin mengkaji lebih dalam beberapa fenomena yang terjadi pada perusahaan PT Bank Mandiri Cabang Cendrawasih terkait kinerja karyawan. Peneliti menggunakan sejumlah informasi pada PT Bank Mandiri Persero Cabang Cendrawasih Makassar, di mana yang menjadi informan. Peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah informasi yang telah ditentukan, yakni pemimpin cabang, kepala bagian personalia, staf bagian personalia, karyawan, dan karyawan bagian. Terus jurnal keempat, penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi dan lingkungan kerja sekaligus pada kinerja karyawan dalam
pengambilan sampel pada PT Pendistribusian Perdagangan Bangkinang. Penulis mengambil populasi penelitian adalah semua karyawan tetap yang berjumlah 106 orang. Sampel yang digunakan yaitu keseluruhan karyawan yang ada di PT Pendistribusian Perdagangan Bangkinang dengan menggunakan metode sensus. Metode analisis data menggunakan uji simultan dan uji parsial. Analisis regresi linier berganda dengan PSS versi 21. Terus jurnal kelima, penelitian dilakukan pada PT Bank BRI Unit Bahu Manado adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau kuantitatif yang diangkakan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT Bank BRI Unit Bahu Manado. Sejumlah populasi adalah 38 orang. Hasil penelitian yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi variabel, kompensasi intelektual, kompensasi emosional, dan kompensasi sosial dan kinerja karyawan pada CU Katulistiwa Bakti memperlihatkan hasil secara umum masuk dalam kriteria baik. Hasil pengujian model regresi menunjukkan bahwa pengaruh kompensasi intelektual, kompensasi emosional, dan kompensasi sosial terhadap kinerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja CU Katulistiwa Bakti. Terus jurnal 2, hasil penelitian yang dilakukan pada alfa 5%. Penulis menyimpulkan bahwa hasil analisis regenerasi berganda menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendidikan, budaya, organisasi, upah kerja, motivasi kerja mempengaruhi kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Aksara Medan dan secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 71,3%. Variasi faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara bersamaan dijelaskan oleh variabel pendidikan, budaya organisasi, upah kerja, motivasi kerja dengan berpengaruh sebesar 71,3%, sedangkan sisa pengaruh sebesar 28,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil penelitian jurnal ketiga yaitu hasil penelitian bahwa karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan rata-rata sudah bekerja sesuai dengan target dan sudah mampu meningkatkan pencairan kredit. Ditinjau dari aspek kualitas pekerja masih rendah tingkat kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan dan itu tidak setiap karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara sesuai dengan yang ditentukan. Ditinjau dari aspek ketepatan waktu, karyawan telah memiliki kemampuan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan secara tepat waktu. Ditinjau dari aspek kehadiran, bahwa tingkat kehadiran karyawan relatif tinggi karena karyawan tepat waktu masuk kantor. Sedangkan ditinjau dari kemampuan kerjasama, di mana peneliti ini memperoleh temuan bahwa karyawan dalam melakukan pekerjaan selalu menjalin kerjasama dengan rekan kerja lainnya yang selain itu adanya tim serta adanya jalinan hubungan yang baik. Terus jurnal keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan diketahui bahwa motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Terus yang kedua, secara parsial diketahui bahwa motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jurnal yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan adalah variabel motivasi kerja. Terus yang keempat, berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa adanya perbedaan yang signifikan dari kinerja karyawan berdasarkan masa kerja. Terus yang kelima, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karir dan kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Unit Bahu. Perkembangan karir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Unit Bahu, dan
kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Unit Bahu. Terus kesimpulan dan saran. Yang pertama, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, faktor parsial intelektual, kompensasi emosional, dan kompensasi sosial pada hasil pengujian hipotesis secara simultan dalam kurung uji F pada tingkat signifikan 95% menunjukkan bahwa kompensasi intelektual, kompensasi emosional, dan kompensasi sosial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Terus yang kedua, faktor kompensasi intelektual, kompensasi emosional, dan kompensasi sosial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian hipotesis uji T pada tingkat signifikan 95%. Jurnal kedua, responden penelitian ini berdasarkan jenis kelamin karyawan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Aksara Medan dapat dilihat dari tabel di atas. Karyawan laki-laki berjumlah 18 orang dan karyawan perempuan berjumlah 12 orang. Atau persentase pada tabel di atas adalah persentase laki-laki 60% dan persentase perempuan 40%. Maka karyawan yang bekerja di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Aksara Medan paling banyak dari jenis kelamin laki-laki. Terus jurnal ketiga, kinerja karyawan ditinjau dari aspek jumlah pekerja. Terlihat bahwa karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan rata-rata sudah bekerja sesuai dengan yang ditargetkan. Selain itu, jumlah karyawan bagian marketing sudah mampu meningkatkan pencairan kredit karena didukung oleh pengetahuan, keahlian, dan masa kerja yang dimiliki oleh setiap pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian dari hasil analisis mengenai kinerja karyawan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Cendrawasih ditinjau dari aspek kualitas pekerjaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa masih rendahnya tingkat kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan selain itu tetap karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan. Terus jurnal keempat, kesimpulan penelitian di atas, maka penelitian dapat memberikan masukan sebagai berikut. Yang pertama, pada parabola motivasi kerja harus terus diperhatikan oleh PT Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang. Contoh dengan terus memberikan upaya yang layak serta rasa aman bekerja kepada karyawan. Karena dari tanggapan responden, faktor motivasi mendapat tanggapan yang positif jika perusahaan secara konsisten dapat mencukupi kebutuhan karyawan, maka semakin baik motivasi yang dimiliki karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Terus jurnal kelima, kesimpulan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan karir dan kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Unit Bahu. Yang kedua, perkembangan karir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Unit Bahu. Terus yang ketiga, kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Unit Bahu. Saran yang disampaikan melalui penelitian ini, yang pertama, meningkatkan kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kinerja karyawan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya tidak membacakan daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih.